Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua para petani-petani hebat Indonesia. Temu kembali di sini dengan Ketua KMS Dr. Adli dengan bahasan-bahasan seputar agribisnis yang insya Allah akan mendorong untuk kemajuan dan kesejahteraan petani-petani di Indonesia. Sahabat petani, pagi hari ini kita akan membahas tentang porang. Luar biasa, beberapa tahun terakhir ini luar biasa boomingnya. Seakan-akan masyarakat, kemudian petani dan juga pemerhati di bidang agribisnis seakan-akan mengatakan, ayo menanam porang, ayo menanam porang. Nah, ini kemudian menjadi booming lah porang ini di Indonesia. Bermunculanlah lembaga-lembaga atau ya koperasi-koperasi untuk mengelola porang ini. Banyak pertanyaan kepada kami untuk meminta kami membahas tentang porang. Pada pagi hari ini kita akan sampaikan tentang prospek agribisnis porang, khusus untuk saat ini, kondisi terakhir. Sahabat petani, pertama mengenal porang. Nama latin porang ini adalah Amorphopalus mualleri Blum. Tanaman umbi, jadi sejenis tanaman umbi. Kalau di Sumbar ada yang mirip tapi berbeda, disebut orang dengan karubui. Kegunaan dari porang ini adalah bahan baku industri pangan, obat-obatan dan juga kosmetik. Porang merupakan komoditi ekspor ke banyak negara, terutama Jepang, Korea, dan Tiongkok. Kemudian porang ini tumbuh di ketinggian dari permukaan laut sekitar 0 sampai 700 meter di atas permukaan laut. Tidak perlu tanah spesifik untuk menanam porang. Tanah apapun ya, tanah yang tidak subur sekalipun, yang tidak terpakai sekalipun, itu pun masih bisa tumbuh tanaman porang. Porang merupakan tanaman hutan tropis ya. Jadi dia hampir bisa hidup di semua hutan Indonesia. Namun dia memiliki sifat harus dengan pencahayaan yang rendah ya. Jadi dia harus di bawah naungan. Maka dia banyak tumbuh liar di hutan-hutan. Sahabat petani, dari sisi tata tanam ya, bibit porang ini ada 3 jenis yaitu. Bisa berasal dari umbi, kemudian yang kedua katak atau dengan bulbil. Jadi katak ini atau bulbil ini adalah buah yang tumbuh di batang. Jadi batang porang itu sering disebut dengan batang semu ya, mirip-mirip dengan kemumu ya, batang yang sebetulnya tidak terlalu kokoh batangnya. Nah, di atas batangnya ya kan, di cabang-cabangnya itu tumbuh biasanya buah gitu, semacam biji. Nah, itu yang disebut dengan katak. Dalam bahasa biologinya namanya bulbil. Kemudian juga bisa berasal dari spora. Spora ini adalah biji-biji kecil dari bunga porang yang tumbuh ikan untuk umur-umur tertentu. Biasanya di atas umur 3 tahun, maka tumbuhlah bunga yang di dalamnya lebih banyak spora-spora yang bisa disemai untuk kemudian dijadikan bibit. Kemudian bibit yang bagus itu adalah bibit yang dorman gitu. Dorman itu adalah tidur. Jadi secara berkala porang ini dia akan tidur dia. Jadi pada saat tidur nanti batang semuanya akan melayu, kemudian patah dan jatuh di tanah. Tapi kemudian beberapa waktu berikutnya dia akan tumbuh kembali. Nah, saat dia tidur itu yang disebut dengan dorman. Bibit umbi, nah ini yang perlu kita pahami bersama. Jadi ketika yang ditanam itu umbi, maka porang ini akan membesarkan umbi. Itu biasanya bisa di dalam satu masa panen. Sementara berbeda dengan katak. Katak itu bukan umbi. Jadi ketika katak yang ditanam, maka
makanan di dalam kata ini itu akan berubah, ya kan, akan diubah oleh porang untuk menjadi umbi. Maka kemudian prosesnya menjadi lebih lama. Nah, dari penelitian itu untuk bibit kata membutuhkan waktu 2 musim. Dan berikutnya spora. Nah, spora lebih lama lagi. Jadi kalau misalnya kita menanam bibit spora, gitu, ya maka nanti dia akan membutuhkan waktu 3 musim. Nah, 1 musim ya itu diperkirakan waktunya sekitar 6 sampai 9 bulan. Ya. Nah, jadi kalau misalnya di Jawa Tengah yang musim panas dan hujannya ekstrim, itu rata-rata menanamnya di sana di bulan November, gitu. November. Nah, maka kemudian bulan Mei dan Juni itu sudah masa dorman. Jadi ada sekitar 6 sampai 8. Jadi biasanya Mei, Juni, Juli, Agustus adalah musim-musim dorman. Nah, pada saat itu biasanya adalah waktu untuk memanen. Nah, sehingga kalau di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, mereka biasanya memastikan itu menanamnya di awal musim penghujan. Karena memang di sana musim penghujan itu ekstrim dengan musim panas. Agak berbeda dengan kita, rata-rata hujan di Sumatera Barat lebih merata, ya kan, sepanjang tahun. Nah, sehingga ini akan berakibatkan sedikit perubahan pola dorman. Gitu. Kami mengamati pola dorman di Sumatera Barat lebih agak cepat. Kan. Beberapa tempat kami perhatikan bulan Februari itu sudah dorman. Gitu. Dan ada juga yang dorman di bulan-bulan Agustus. Ya. Nah, ini yang kemudian nanti para petani harus menyesuaikan dengan kondisi cuaca, ya kan, di Sumatera Barat. Kemudian sahabat petani, jarak tanam kita bisa lakukan 1 meter kali 1 meter. Berarti dalam 1 hektar kita bisa menanam lebih kurang 10.000 batang porang. Pemupukan cukup dengan pupuk organik 4 kali setahun, ya, yaitu per 3 bulan. Nah, hasil rata-rata itu 2 sampai 3 kg umbi per batang. Kemudian 3 atau 4 biji katak per batang. Jadi kalau misalnya kita menanam 1 batang porang, maka hasil produksinya sekitar 2 sampai 3 kilo. Bahkan ada yang lebih, ya kan, ketika pemeliharaannya bagus, pemupukannya bagus, dan kondisi tanahnya bagus. Kemudian di samping umbi, porang juga menghasilkan setiap musim itu biji katak. Jadi 1 batang itu bisa 3 atau 4 biji katak. Jadi kalau misalnya kita hitung, kalau asumsi 1 hektar, ya, 1 hektar lahan porang, kemudian ketika panen 2 sampai 3 kilo, kalau misalnya 2, berarti kita mendapatkan 20 ton. Ya, 20 ton umbi, kemudian sekitar 30.000 atau 40.000 biji katak. Sahabat petani, ya kan, kemudian kita akan membahas tentang tata niaga. Nah, tata niaga porang ini dulu sampai sangat booming sekali, gitu. Harga per kilogram sampai mencapai 16.000. Itu sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu. Terakhir kami cek, ya kan, ke salah satu penampung di Sumatera Barat, harga yang mereka pasang sekarang hanya Rp6.000. Nah, ini yang kami katakan bahwa memang boomingnya sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu. Tetapi kemudian kalau kita hitung dengan harga 6.000, itu sebenarnya juga masih sangat prospek, ya. Kita lihat hitung-hitungannya. Kemudian yang berikutnya, pabrik pengolahan dan eksportir itu terbanyak memang masih di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tapi di Sumatera Barat itu sudah ada, kan, yang kami kenal itu ada 1 di Kabupaten Solo. Mereka siap menerima umbi porang berapapun jumlahnya dengan harga Rp6.000 per kilogram pada saat ini. 1 pohon porang, ya, kan, bisa menghasilkan 2 sampai 3 kg umbi basah dan 3 sampai 4 biji katak, ya. Biji katak ini nanti akan bisa kita pakai untuk bibit untuk musim tanam berikutnya. Nah, berarti prospek 1 hektar, kalau kita asumsikan dalam 1 batang menghasilkan 2 kg umbi, berarti 10.000 batang dikali dengan 2 kg, ya, dikali dengan harga 6.000, berarti kita bisa menjual
umbi porang 1 hektar itu sekitar 120 juta rupiah. Belum termasuk biaya. Nah, kemudian kita coba hitung ya kan, bibit kata ya, bibit kata itu 160.000 per kilogram yang isinya sekitar 200 biji. Kalau kita hitung untuk 1 hektar itu butuh 50 kilogram. Jadi untuk bibit dibutuhkan sekitar 8 juta. Kemudian biaya bibit umbi. Nah, ini ada umbi, jadi yang memang yang ditanam itu umbi. Itu 65.000 per kilogram yang isinya sekitar 10 biji, 1 umbi beratnya sekitar 1 on. Nah, jadi 1 hektar itu membutuhkan 65 juta. Jadi 10.000 umbi dikali dengan 6.500 ya. Itu sekitar 65 juta. Nah, kemudian ya kan, ini nanti yang akan menjadi perbedaan. Jadi kalau kita menanam dengan bibit umbi, maka kita akan bisa panen dalam 1 musim. Jadi misalnya kita menanam, kalau di Jawa Tengah orang menanam bulan November, mereka sudah bisa panen di bulan Mei atau bulan Juni. Nah, sedikit yang berbeda polanya kalau di Sumatera Barat itu lebih agak cepat musim penghujannya. Lebih baik itu menanam nanti sekitar bulan-bulan Agustus ya. Jadi Agustus, September, Oktober. Jadi nanti sekitar bulan Februari, Maret, April itu sudah dianggap 1 musim dan sudah bisa panen. Tapi ya berbeda kalau yang kita tanam adalah bibit kata. Nah, berarti untuk bibit kata itu membutuhkan 2 musim. Nah, seperti apa 2 musim itu? Misalnya kita tanam di bulan Agustus, ya, maka nanti bulan Februari, Maret atau April, ya, itu biasanya sudah dorman. Jadi ketika dorman kita belum panen di sana, kita biarkan saja batangnya patah mati, maka beberapa waktu berikutnya sekitar bulan Mei atau Juni dia akan tumbuh kembali. Nah, ketika dia tumbuh kembali, maka itu sudah menjadi musim kedua. Nah, jadi kalau nanti misalnya dia tumbuh kembali nanti di bulan-bulan Mei atau Juni, ya sekitar nanti bulan Februari ya, tahun berikutnya ya kan kita sudah bisa panen. Itu yang disebut dengan 2 musim ya. Nah, maka ya kan sahabat petani harus diperhatikan gitu. Kadang para petani kita tidak mengetahui bahwa sumber bibitnya berasal dari spora gitu. Ya, maka kemarin ada seorang petani mengatakan ya, dia sudah menanam spora. Dengan bibit spora itu sudah 8 bulan gitu. Dia perhatikan umbinya masih kecil. Saya bilang ya memang demikian. Karena nanti ya kan kalau bibit spora itu membutuhkan waktu selama 3 musim ya. Berarti lebih dari 2 tahun ya, sekitar 26 bulan sampai 28 bulan baru bisa panen. Tapi ada yang menguntungkan ya, kalau kita menggunakan bibit umbi ya tentu lebih mahal ya. Dalam hitungan kami 1 hektar membutuhkan 65 juta. Kalau kita menggunakan bibit kata atau bulbil, nah itu dibutuhkan biaya sekitar 8 juta untuk bibit saja per hektar. Nah, tentu dengan spora lebih akan murah lagi, karena dalam 1 bunga spora itu jauh lebih banyak, bisa ribuan biji yang bisa kita tanam ya. Tapi tentu kita harus bersabar untuk memanennya selama 3 musim. Nah, sahabat petani, bagian terakhir dari ini, hitungan uangnya ini, kalau seandainya kita menanam 1 hektar porang dan kita asumsikan panennya adalah 2 kilo per batang. Jadi 2 kilo kali 10.000 batang berarti 20 ton ya, 20 ton. Kalau dipakai harga sekarang 6.000, maka pendapatan kita adalah 120 juta. Kemudian kalau kita memakai bibit umbi, kita akan kurangkan dengan biaya bibit sebesar 65 juta. Kemudian biaya-biaya yang kita keluarkan untuk biaya operasional dalam kajian kami itu sekitar 30% ya. Pemupukan ya, terutama untuk upah pekerja, kemudian panen dan sebagainya. Nah, berarti dari 120 juta itu 36 juta. Asumsi ya, asumsi ini ya. Nah, kalau seandainya hasilnya hanya 2 kilo per batang, kita memakai bibit umbi dan biaya operasional sebesar 30%, maka keuntungan 1 hektar ya, dari
menanam porang adalah 19 juta dengan harga yang sekarang. Lalu kemudian syukur-syukur nanti kalau kita bisa memelihara dengan baik, memupuk dengan baik, kemudian dibersihkan, ya kan, disiangi dengan baik, ikan itu kami menemukan ada petani-petani yang dalam satu batang bisa menghasilkan 3 kg. Berarti 3 kg kali 10.000 berarti 30 ton, ya. 30 ton dikalikan dengan 6.000 hasilnya 180 juta. Kalau 180 juta dikurangi dengan bibit umbi, ya, kita asumsi pakai umbi untuk satu musim, kita akan dapatkan pendapatan sekitar 61 juta 1 hektar. Biaya 30%. 61 juta 1 hektar untuk tanaman yang tidak membutuhkan tanah yang spesifik, bisa ditanam di sembarang tempat. Begitu luasnya lahan-lahan di Sumatera Barat ini yang tidak ditanami. Tanah-tanah yang kering sekalipun, tanah-tanah yang tidak terpelihara sekalipun, bisa kita tanam dan bisa menghasilkan 61 juta per hektar. Saya kira masih luar biasa, sahabat petani. Ayo menanam porang. Insya Allah masih sangat prospek. Dan KMS, Ketua KMS Dr. Adli siap membina petani-petani di Sumatera Barat untuk menanam porang. Ayo, kami akan ajarkan bagaimana tata tanam, tata distribusi, dan tata niaga untuk agribisnis porang di Sumatera Barat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.